Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat bertemu kembali di ibadah kita pada pagi hari ini. Saat ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau datang ke hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang setia Tuhan, tak pernah meninggalkan kami semua Tuhan. Tangan-Mu selalu tersedia untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milik-Mu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti
sepertimu. Ku mau jadi sepertimu. Ku mau jadi sepertimu. Berikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sembah Dia, kita tinggikan Dia, kita agungkan namanya, kita ekspresikan rasa terima kasih kita, naikkan syukur, sembah Dia. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kau segalanya bagi kami, Kau segalanya di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang baik, Bapa yang setia, tak pernah meninggalkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Segala pujian penyembahan hanya bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Syukur hanya bagimu Tuhan, syukur bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih namamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, terpujilah namamu. Kau Allah yang setia, takkan meninggalkan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ubah hati kami Tuhan, ubah hati kami seperti hati-Mu Tuhan, setulus salib-Mu Tuhan, karena kami mau seperti-Mu Tuhan. Kami mau mencintai-Mu dengan segenap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu Tuhan, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan.
kami Tuhan. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu, kasih-Mu, ku mau jadi. Sekali lagi katakan dengan lembut. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Ini pengakuan kami Tuhan. Ku mau jadi seperti-Mu. Kami mau jadi seperti-Mu ya Tuhan. Ku mau jadi seperti-Mu. Terima kasih Tuhan, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah pengakuan kami Tuhan. Kami mau jadi seperti-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau memuji, memuliakan nama-Mu dengan lebih lagi Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang percaya kita sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Wah luar biasa, hari ini saya melihat ada sukacita di wajah Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, sekarang kita mau memuji, memuliakan Tuhan dengan lebih lagi. Karena Tuhan itu perisai kita, amin. Memegang hidupku di tangan-Mu.
bertepuk tangan bagi Tuhan. Katakan, kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu, kekuatanmu. Tuhan, kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu mengikutimu. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan, semua bersuka cita, amin. Amin. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, inilah Tuhan yang kami miliki Tuhan. Untuk kami persembahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan, kiranya Engkau yang melipat gandakan Tuhan, 2 kali Tuhan, 3 kali, bahkan berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah persembahan kami. Berkat Tuhan turun ke atasku, anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru, berkatnya mengalir di dalam hidupku. Berkat Tuhan turun ke atasku, anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru, berkatnya mengalir di dalam hidupku. Setiap hari selalu baru, berkatnya mengalir di dalam hidupku. Setiap hari selalu baru, berkatnya mengalir di dalam hidupku. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita mempersiapkan hati kita. Kita siapkan pikiran kita untuk boleh fokus dengar-dengaran firman Tuhan. Kami mau dibentuk Tuhan. Bagai tanah yang dalam tanganmu, kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tanganmu, ku sungguh berharga di matamu. Engkaulah Tuhan
Mari dengan iman kita sama katakan. Dalam tanganmu kau jadikan bencana yang indah. Demikian aku dalam tanganmu, ku sungguh berharga di mata. Kaulah Tuhan, kaulah penjuna, kau memilihku dan membentukku, kau buatku hidup di hadapanmu untuk nyatakan kemuliaan. Kaulah Tuhan, kaulah penjuna, kau memilihku dan membentukku, kau buatku hidup di hadapanmu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Mari angkat tangan kita sama-sama katakan, Engkaulah Tuhan, kaulah penjuna, kau memilihku dan membentukku, kau buatku hidup di hadapanmu untuk nyatakan kemuliaan, untuk nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba yang bertugas. Baik, puji Tuhan, Shalom. Saya percaya kita semuanya bersukacita dalam hadirat Tuhan, di mana kita boleh menikmati persekutuan dengan Dia melalui doa pujian dan penyembahan. Dan ini waktunya kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan yang akan kita dengar boleh memberkati kita sekalian, memberikan kekuatan, penghiburan, pengharapan, dan memberikan solusi menghadapi setiap masalah yang sedang kita hadapi. Mari kita berdoa agar firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur melalui kesempatan ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Karena itu Bapa, Engkau berbicara kepada kami. Biarlah firman-Mu yang menuntun membimbing hidup kami, seluruh anggota keluarga kami. Kami sangat haus akan kebenaran firman-Mu dan kami sangat rindu untuk setiap pribadi kami, keluarga kami diurapi, dipenuhi oleh Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Bapa, berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui kesempatan ini firman Tuhan akan berbicara kepada kita. Judulnya, keluarga yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya rindu mengajak saudara kita menaikkan satu pujian ini. Roh Kudus penuhiku. Biarlah pujian ini boleh menjadi penghentar, satu pernyataan dari hati kita yang paling dalam, supaya kita semua anggota keluarga kita diurapi dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Haleluya. Roh Kudus penuhiku, Roh Kudus urapiku, Roh Kudus mengalirlah dalam kehidupanku. Roh Kudus penuhiku, Roh Kudus urapiku,
Roh Kudus mengalirlah dalam kehidupanku. Hatiku haus merindukanmu, hatiku haus menantikanmu. Aku percaya Roh-Mu bekerja penuhi hidupku. Hatiku haus merindukanmu, hatiku haus menantikanmu. Aku percaya Roh-Mu bekerja penuhi hidupku. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu. Mari Roh Kudus berkaryalah, urapi dan penuhi hidup kami. Seluruh anggota keluarga kami tidak ada yang terlewat. Semua diurapi, dipenuhi dengan Roh Kudus. Terima kasih buat firman-Mu yang akan kami dengar. Kami sambut dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Sekali lagi kita sama-sama katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya percaya kita sedang memiliki roh yang menyala-nyala, berapi-api, semangat yang berkobar-kobar. Karena Roh Kudus hadir, Roh Kudus menuntun, membimbing, mengurapi setiap kita sekalian. Pastikan setiap anggota keluarga kita sungguh-sungguh ada di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Melalui kesempatan ini firman Tuhan akan berbicara kepada kita dengan tema, sekali lagi saya sampaikan, keluarga yang dipenuhi Roh Kudus. Saudaraku, melalui kesempatan ini saya akan menyampaikan ada 3 proses untuk keluarga kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari kita akan sama-sama belajar 3 proses bagaimana saudara dan saya, keluarga kita masing-masing dipenuhi Roh Kudus. Saya akan menyampaikan yang pertama, saudaraku, proses yang pertama, mau menerima janji Tuhan. Orang yang mau dipenuhi oleh Roh Kudus, saudaraku, bukan sekedar keinginan dirinya untuk dipenuhi Roh Kudus, tetapi ada dasarnya, yaitu janji Tuhan yang akan memenuhi seluruh anggota keluarga kita, seluruh umat Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Mari kita akan membuka ayatnya dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai ayat 29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi, taruna-tarunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Saudaraku, kepenuhan Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus kepada seluruh anggota keluarga dan seluruh umat Tuhan itu sudah dinubuatkan pada zaman Nabi Yoel. Jadi Yoel dipakai Tuhan untuk menubuatkan tentang hari-hari terakhir, yaitu pada zaman akhir, yaitu pada zaman kita sekarang ini, zaman Bapak Ibu Saudara kita hidup, janji pencurahan Roh Kudus ini berlaku bagi kita sekalian. Karena itu saudaraku disebut anak-anak laki-laki, perempuan, taruna-taruna, hamba-hamba, suami, istri, orang tua dan anak, seluruh anggota keluarga kita, karyawan kita, saudaraku asisten rumah tangga kita, semua akan dilawat, akan dipenuhi dengan Roh Kudus berdasarkan janji Tuhan. Dalam kitab perjanjian lama saudaraku, sudah dinubuatkan pada hari-hari terakhir akan terjadi pencurahan Roh Kudus. Jadi proses yang pertama untuk menerima kepenuhan Roh Kudus,
saudara dan saya harus percaya tentang janji pencurahan Roh Kudus. Hal itu diulangi dalam kitab Perjanjian Baru. Coba kita perhatikan Matius pasal 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Saudaraku, pada waktu Yohanes Pembaptis mulai tampil pelayanan, maka dia langsung memberitakan siapakah Yesus. Di mana Yohanes punya keterbatasan di dalam pelayanannya, dia hanya melayani umat Tuhan, yaitu menyerukan suara pertobatan agar umat Tuhan boleh berbalik dan bertobat kepada Allah. Dan sebagai tanda pertobatan orang-orang yang percaya, saudaraku, maka orang itu dibaptis. Dimasukkan, ditenggelamkan ke dalam air, dikuburkan ke dalam air. Saudaraku, tetapi Yohanes langsung mengacu kepada pelayanan Yesus. Dia berkata, aku membaptis kamu dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus. Saya percaya, saudaraku, janji Tuhan dalam perjanjian lama langsung diulangi kembali oleh pelayanan Yohanes di dalam perjanjian baru. Artinya bagi setiap orang yang mau dipenuhi oleh Roh Kudus, yang pertama prosesnya harus percaya bahwa ada kuasa Roh Kudus yang akan membaptis, yang akan memenuhi, yang akan mengurapi setiap orang percaya, setiap anggota keluarga kita. Pastikan seluruh anggota keluarga kita terbuka. Hei anak-anak laki-laki, engkau akan diurapi, engkau akan dipenuhi Roh Kudus. Hei anak-anak perempuan, engkau akan diurapi, akan dipenuhi Roh Kudus. Engkau akan dipakai oleh Tuhan untuk bernubuat, untuk bersaksi, untuk menyampaikan firman Allah. Orang-orang tua akan mendapatkan mimpi, akan diberi penglihatan, taruna-taruna semua akan dipakai sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Ini janji Tuhan berlaku bagi seluruh anggota keluarga kita, bagi seluruh jemaat yang ada di dalam nama Yesus Kristus. Janji ini bagi kita sekalian, setuju katakan amin. Proses yang pertama, percaya dengan janji Tuhan. Yang kedua, saudaraku, kalau kita mau dipenuhi Roh Kudus, kita bukan hanya mau percaya dengan janji Tuhan, tetapi kita juga harus mau berkumpul bersama-sama dalam ibadah, dalam persekutuan. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1-4, firman Tuhan berkata demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara, kita tahu bahwa janji Tuhan tentang pencurahan Roh Kudus, untuk pertama kalinya Roh Kudus dicurahkan kepada para murid-murid Tuhan pada waktu mereka semua mau berkumpul di suatu tempat yang disepakati bersama. Dan pada waktu itu mereka kumpul di loteng Yerusalem. Saudara tahu, hari itu adalah hari perayaan Pentakosta yang dihadiri oleh seluruh umat Yahudi yang diaspora yang berserakan ke seluruh dunia. Hari itu kumpul dan mereka menyaksikan apa yang sedang terjadi terhadap murid-murid Yesus. Pada hari Pentakosta mereka berkumpul di suatu tempat, berbicara tentang pentingnya persekutuan, berbicara pentingnya kebersamaan, berbicara pentingnya satu dengan yang lain, ada keterkaitan. Orang-orang yang berkumpul ini adalah orang-orang yang percaya dengan janji Tuhan. Di mana menjelang Yesus naik ke sorga, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Untuk apa? Menantikan janji Bapa. Caranya bagaimana? Mereka kumpul bersama-sama. Saudaraku, karena itu seringkali kita dihimbau, diserukan, diajak, diperintahkan. Ayo kita kumpul di gereja. Ayo kita kumpul bersama-sama berdoa. Karena berkumpul bersama-sama adalah sebuah proses
Tanda apa? Tanda kerinduan yang dalam, tanda kepercayaan yang sungguh-sungguh, tanda kebersamaan, tanda kesatuan, ada unity di antara kita. Ada kesepakatan bersama, punya kerinduan yang sama, satu tujuan, rindu hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudaraku, kalau kita sedang merindukan sesuatu, bukankah apapun mau kita kerjakan dan kita mau lakukan? Supaya apa? Kerinduan kita itu tercapai. Harapan kita itu tercapai. Kenapa saudaraku? Kerinduan terbesarnya Allah ingin mengurapi, memenuhi anak-anaknya dengan rohnya. Ingin memberikan karunia-karunia kepada anak-anaknya dengan rohnya. Ingin memberi hikmat, tuntunan, bimbingan. Agar dunia tahu, terbuka, terbelalak. Melihat ini loh anak-anak Allah. Yang hidupnya dituntun, dibimbing, dipenuhi oleh roh Allah. Allah ingin mendemonstrasikan kuasanya melalui anak-anaknya. Tetapi seringkali anak-anaknya punya banyak alasan. Tidak mau kumpul. Alasannya sibuk, alasannya banyak kegiatan, alasannya banyak kerjaan dan lain sebagainya. Mari saudaraku berhenti beralasan untuk sebuah rencana Allah yang besar, untuk sebuah rencana Allah yang pasti dalam hidup kita sekalian. Kita mau berkata amin Tuhan, untuk setiap janjimu, setiap perintahmu, setiap kehendakmu, aku siap melakukannya. Pada waktu gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, bersepakat seperti 120 murid, mereka kumpul di loteng Yerusalem. Sebelumnya mereka berdoa bersama-sama siang dan malam selama 10 hari. Saudaraku, sampai sebuah peristiwa yang luar biasa terjadi, di mana tiba-tiba Roh Kudus turun. Roh Kudus nampak seperti nyala lidah api di atas kepala mereka masing-masing. Tiba-tiba mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Pada saat itulah saudaraku mereka mengalami perubahan besar-besaran dalam hidup. Dan ini terjadi seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Ada kuasa yang luar biasa dalam setiap kehidupan orang percaya yang hidupnya saudaraku dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada keberanian untuk memberitakan Injil, ada keberanian untuk mendatangi orang-orang sakit, ada keberanian untuk menembus segala macam budaya-budaya yang tidak pernah dialami dan dilakukan oleh mereka. Mereka sudah tidak lagi hidup dengan rasialis. Mereka menerima semua orang, menganggap semua manusia ciptaan Tuhan yang sama, yang harus dikasihi, dihargai, dan setiap orang berhak menerima kabar sukacita, menerima berita Injil, menerima keselamatan. Perubahan itu terjadi apa saudaraku? Setelah mereka diurapi dipenuhi Roh Kudus. Kenapa saudaraku? Yang pertama dikatakan orang-orang ini mau percaya dengan janji Tuhan. Yang kedua mau berkumpul bersama-sama. Ingat saudaraku, ayo kita tingkatkan persekutuan kita dengan bersama-sama bersekutu, berbakti, memuji, menyembah Tuhan. Karena di sanalah hadirat Tuhan turun dalam hidup kita sekalian. Proses yang ketiga, saudaraku, untuk menerima kepenuhan Roh Kudus, kita ini mau berdoa bersama. Lukas 11 ayat 13 mengatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, bertahun-tahun mungkin saudara menjadi orang Kristen tidak pernah punya pengalaman dipenuhi Roh Kudus, diurapi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus. Ini waktunya saudara. Saudara harus mau berdoa secara bersama-sama. Berdoa apa? Doanya bukan minta pertolongan Tuhan untuk harta benda, untuk keuangan, untuk keluarga. Doanya minta Tuhan, aku minta dipenuhi Roh Kudus. Aku minta dibaptis Roh Kudus. Aku minta diurapi Roh Kudus. Aku minta lawatan Allah turun dalam kuasa Roh Kudus dalam hidupku, dalam keluargaku, dalam pelayananku, dalam gerejaku. Saudaraku, Bapa yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik. Bapa kita di sorga adalah Bapa yang hebat, Bapa yang baik. Pada waktu saudara meminta pengurapan, meminta kepenuhan Roh Kudus, saudara akan diurapi, saudara akan dipenuhi dengan Roh Kudus, sesuai dengan permintaan kita.
Ada beberapa ayat lagi yang saya mau sampaikan. Mereka, Kisah Rasul pasal 1 ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudaraku, ini sebuah contoh orang yang mau berdoa bersama-sama. Disebutkan nama-namanya. Ada jumlahnya. Orang-orang yang mau berdoa bersama-sama inilah yang awal mula, saudaraku, diurapi, dipenuhi, dibaptis dengan Roh Kudus. Karena itu antara kerinduan dan tindakan nyata, mau berkumpul, mau berdoa bersama, ini salah satu langkah iman dalam hidup kita sekalian. Saudaraku, saya percaya pada waktu saudara doa di rumah, Tuhan bisa mengurapi saudara di rumah. Di jalan, saudara juga bisa diurapi Tuhan di tengah perjalanan. Tetapi lazimnya, biasanya, orang yang menerima pencurahan Roh Kudus, pengurapan Roh Kudus, biasanya di dalam tempat-tempat ibadah, dalam persekutuan-persekutuan doa, dalam acara-acara kebersamaan kita. Di sanalah Allah hadir, Allah menyatakan firman-Nya, tuntunannya, tetapi Allah juga menyatakan kuasa pengurapannya dan Roh-Nya berkarya memenuhi hidup kita sekalian. Sebagai terakhir yang akan saya sampaikan dari kitab Yohanes pasal 20 ayat 22. Saudara perhatikan di sini. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Saya percaya pada saat ini firman Tuhan sudah jelas. Pada waktu kita sungguh-sungguh mau menjalani 3 proses untuk menerima Roh Kudus, maka Roh Kudus pada saat ini akan berhembus, akan turun memenuhi hidup Bapak Ibu Saudara sekalian, di mana hidup kita akan diurapi, hidup kita akan dipenuhi, hidup kita akan dituntun, akan dibimbing, akan dilawat oleh Tuhan. Mari siapkan hati kita, buka hati kita, biarlah urapan dari tempat yang maha tinggi turun, memenuhi hidup kita sekalian. Setiap saudara boleh menerima pengurapan itu. Mari kita berdoa. Oh, Yesus, Yesus, Yesus. Kami membawa seluruh hidup kami. Kami membawa seluruh keluarga kami di hadapan Tuhan. Kami mau berpegang kepada janji-Mu. Kami mau berkumpul bersama-sama. Kami mau berdoa bersama-sama. Tuhan, ini hidup kami, ini keluarga kami. Penuhi kami dengan Roh-Mu. Penuhi kami, baptis kami dengan Roh-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus membaptis hidup kami. Kami sangat menyadari Tuhan, tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Semua yang dapat kami kerjakan, kami lakukan. Semuanya itu hanya karena anugerah-Mu. Mari Bapak, pengurapan yang baru itu mengalir, memenuhi hidup kami semua. Mari Bapak Ibu Saudara kita menaikkan pujian ini. Roh Kudus penuhiku. Haleluya, haleluya. Oh, Roh Kudus penuhiku. Roh Kudus urapiku. Roh Kudus mengalirlah dalam kehidupanku. Sekali katakan Roh Kudus. Roh Kudus penuhiku. Roh Kudus urapiku. Roh Kudus mengalirlah dalam kehidupanku. Hatiku haus merindukan-Mu. Hatiku haus menantikan-Mu. Aku percaya Roh-Mu bekerja
penuhi hidupku. Katakan, penuhi aku, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu. Buka hati saudara, angkat tangan saudara. Terima pengurapan, terima Roh Kudus. Roh Kudus memenuhi hidupmu, memenuhi keluargamu, memenuhi anak-anakmu, memenuhi suami, memenuhi istri. Seluruh anggota keluarga tidak ada yang terlewat. Terima urapan, terima Roh Kudus. Anugerah berlimpah-limpah memenuhi hidupmu. Mulai saat ini sampai selama-lamanya engkau dipenuhi dan engkau akan dituntun, dibimbing oleh Roh Kudus. Dan mulai saat ini Roh Kudus akan berkuasa atasmu. Engkau akan berubah menjadi manusia yang berbeda, yang lain. Engkau akan dipakai oleh Allah. Engkau diurapi dan engkau akan memberitakan firman Tuhan. Engkau akan diberi keberanian. Engkau akan dipakai menjadi saksi Kristus. Terima urapan, terima Roh Kudus dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan, saat ini Kau sudah mengurapi kami, sudah mengurapi keluarga kami, sudah mengurapi seluruh hidup kami. Dan saat ini kami berikan hidup kami sepenuhnya untuk dituntun, dibimbing oleh Engkau sendiri. Engkau yang berdaulat, Engkau yang berhak memakai hidup kami ke depan, agar nama-Mu dipuja dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur saat ini Kau memberikan kekuatan yang baru, kesehatan yang prima. Hidup kami, keluarga kami adalah penyertaan, perlindungan, dan berkat Bapa. Baik berkat-berkat rohani maupun jasmani melimpahi hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur buat firman-Mu. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah saat ini. Kami percaya Tuhan, kami akan kembali beraktivitas dengan berkat-berkat daripada-Mu. Kami tengadahkan wajah kami, angkat kedua belah tangan kami, buka hati kami di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara berkasih Tuhan, saat ini Engkau sudah mendengarkan firman Tuhan. Engkau sudah menerima pengurapan yang baru. Engkau sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Saat ini terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dan pengurapan yang berlimpah-limpah dalam kuat kuasa Roh Kudus turun dalam hidupmu. Diberkatilah engkau, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah istri, suami, seluruh anggota keluarga, pendidikan, ekonomi, pelayanan. Engkau diberkati oleh Tuhan. Mulai saat ini kau akan menerima terobosan-terobosan, di mana Allah akan menyatakan mujizat demi mujizat dalam hidupmu. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu mengakhiri ibadah saat ini penuh dengan ucapan syukur, dengan membawa berkat daripada-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.